5 jam kemudian baru muncul jasadnya. Nah, munculnya itu Tasya. Malahan dengan lelaku ya Visia yang dilakukan. harus ada ritual. Iya, lelaku. Dan itu dimunculkan lah sama makhluk ini yang ada di belakang kamu, Tasya. Nih, sosoknya. Tasya, jadi di sebelah sana ada makhluk yang sangat cepat sekali. Bahkan tidak ada kulitnya, tulang. Bola matanya itu tidak ada. Pucat sekali, bisa kita bilang. Bahkan kayak... Ada suara. Kenapa? Hei! Kalian kemana? Saat ini gue mendapatkan visionnya, cuma dapat info aja sama makhluk yang tadi itu. Yang bersayap. Dia bilang ada suatu lelaku yang dijalankan di hutan ini, tapi saya saat ini masih belum ketahuan nih. Hanya dia kasih tahu sajennya letaknya di sini, tapi pelakunya sebenarnya tidak ada. Dan sedikit aku tambahkan, kalau aku ada di sini, kita semua berada di sini, dulunya ini merupakan base camp atau tempat peristirahatan pada saat ini aktif menjadi lokasi syuting. Dan kayaknya bener, sosok-sosok bersayap perempuan ini yang senang sekali untuk menyerap energi mereka. Halo Sobat Deg-Degan, jangan lupa saksikan Deg-Degan di YouTube Official AMP. Jangan lupa di subscribe, like, dan komen. Sosok perempuan yang sepertinya dicekuk. Sosok kitab itu semakin dekat. Lebih dari satu sosok di sini cukup Banyak sekali, ramai. Ini banyak banget. Banyak sekali. Coba, kata Tasya agak nyamping kayak gini, jadi nggak usah nabrak sosok ini. Oh, permisi. Ada suara. Ada suara. Ya kan? Itu kencang banget loh suaranya dari Ya. sana. Interaksi demi interaksi mulai kerap kami dengar di area hutan ini, seakan menandakan semakin malam semakin terasa gangguan dari ribuan sosok astral yang mengawasi penelusuran kami. Takut nggak bisa pulang. Oh, juga. Kalian lagi coba komunikasi atau gimana, Pres? Kenapa, Pres? Ada sosok Itu ada suara kayak ada getokan ya. Ini kenapa, Pres? Kalian lagi ngapain? Tim tetap pelan-pelan. Kenapa sosoknya menghadang kita atau gimana, Pres? Semua sosok yang ada di keliling kita sekarang mereka bersamaan menyeringai. Takut deket Ayo kita sambil jalan pelan-pelan. Kemana Kak? Dan Ananda seolah mendapatkan sinyal kuat yang menuntun kami perlahan lebih dalam memasuki area hutan. Wow, sumpah serem banget. Pohonnya tuh besar-besar, bahkan ini kayak rantingnya kecil tapi daunnya tuh tinggi-tinggi banget. Kaden tiba-tiba mendapatkan sebuah panggilan atau vision mungkin masuk ke arah semak-semak. Dan aku juga nggak tahu apa yang Kak Den lihat karena Kak Den nggak sempet ceritain apapun di situ. Aku juga bingung definisinya kayak gimana karena kondisinya benar-benar kita sama-sama bingung mau kemana. Panik dan Kak Den kayak mencari, entah mencari apa. Terus tiba-tiba kita sampai ke tempat berikutnya. Kita bisa kesesat loh di sini. Fris, kenapa Fris? Sosoknya ngadang kita atau gimana nih Fris? Iya. Tasya, jadi di sebelah sana ada makhluk yang sangat cepat sekali. Bahkan tidak ada kulitnya, tulang. Bola matanya itu tidak ada. Pucat sekali, bisa kita bilang. Bahkan kayak... Ada suara. Kenapa? Hei! Kalian kemana? Ananda! Tak ingin berjarak dan Ananda bergegas mengejar sosok tersebut guna terkait peristiwa yang ada di tempat ini. Kenapa? Oh, shit. Kenapa Fris ini kenapa? Kan Anda coba untuk komunikasi dulu, nggak apa-apa. Kaden! Kan Anda, Aduh hati-hati. Hai,
Sini. Kak, Hai. kali ini kita malah masuk ke dalam hutan loh, Kak. Hai, sini. Itu dia sosoknya. Di sini. Di pohon itu. Dia menggunakan selendang, mahkota, bahkan di pinggangnya ini kayak ada sayap. Ada sayapnya. Semacam peri. Iya, Peri hutan, emang ada ya makhluk kayak gitu? Ada. ada. Nah, itu sosoknya ada di belakang itu. Dia ngasih tahu sesuatu. Kenapa? Takut. Kamu ngerasain apa? Mana? Kalau peri hutan berarti apa dia jagain hutan ini gitu? Dia bilang ada sesuatu yang diletakkan. Di mana? Apa yang diletakkan maksudnya tuh? Seakan tak seperti yang saya bayangkan, sosok astral yang menyerupai peri ini memberikan teror yang membuat kami was-was di tengah hutan. Pelan-pelan, Kak. Visi, Tasya. Dan akhirnya tiba-tiba Kadin kayak, aku juga nggak ngerti ya gimana definisi ini karena Kadin gerak secara tiba-tiba, entah arahnya kemana, apa yang dicari pun aku nggak tahu. Karena Kadin belum jelasin apapun, tiba-tiba kita dibawa ke sebuah tempat dan bener aja. Kita ketemu semacam sesajen. Ini bunga kering gitu ya? Tapi bunga yang udah menuju Udah. busuk juga. Berarti udah agak lama nih, Kak. Udah agak lama. Mungkin apakah di tempat ini ada yang sesuatu yang suka dilakukan ya? Ritual. Mencekam di tengah hutan. Seakan membuka investigasi misteri akan ritual yang kerap dilakukan, kami pun menemukan bukti keberadaan hal terlarang yang memang bagian dari ribuan kisah mistis yang ada. Kalau ritual saya sering, ada yang melakukan di pinggir kali itu seperti ada sesaji itu penuh banget. Lantas, apakah penelusuran kami di seperdua malam ini semakin mampu menguak cerita mistis yang seolah tak ada habisnya? Dan terkait peristiwa naas yang kerap terjadi serta sosok seperti apakah yang menjadi dalang dari hal tersebut? Tak dapat dipungkiri, area hutan yang lebat dan menyeramkan saat menjelang malam ini dulunya kerap digunakan sebagai salah satu lokasi syuting sinetron bertema kolosal yang cukup melegenda. Akan tetapi seolah meyakinkan kami bahwa tak sembarangan hal yang bisa dilakukan di hutan ini. Mereka yang beraktivitas sudah sering melakukan sesuatu yang berkaitan dengan hal mistis yang ada. Kalau zaman syuting kita motong kambing aja lebih dari 10. Kepalanya itu ditanam semua. Kalau nggak motong kambing, kamera kita mati. Lantas, apakah penemuan kami menjadi satu bukti di antara banyaknya ritual ilegal yang kerap dilakukan dan tersebar di area hutan ini? Tapi saya belum sampai saat ini belum mendapatkan visinya, cuma dapat info aja sama makhluk yang tadi itu. Yang bersayap. Dia bilang ada suatu lelaku yang dijalankan di hutan ini, tapi saya saat ini masih belum ketahuan nih. Hanya dia ngasih tahu sajennya letaknya di sini, tapi pelakunya sebenarnya tidak ada. Dan sedikit aku tambahkan, kalau aku ada di sini, kita semua berada di sini, dulunya ini merupakan base camp atau tempat peristirahatan. Pada saat ini aktif menjadi lokasi syuting, dan kayaknya bener sosok-sosok bersayap perempuan ini yang senang sekali untuk menyerap energi mereka. Betul banget Visi. Jadi emang ada suatu banyak bangunan yang jin yang ada di sini menduplikasi yang dulunya sempat dijadikan. Apa itu? Kayak ada Suara letupan. letupan. Oh ya.
Itu artinya apa tuh Kak? Lagi ada. Seakan mendapat sinyal yang bahaya, kami pun bergegas sedikit menjauh dari lokasi penemuan sesajen. Namun seakan membenarkan apa yang ada bahwa terdapat mitos akan tempat yang dulunya digunakan sebagai set lokasi syuting. Awalnya hutan tok, terus begitu dibangun set. Kayak rumah Demang, ya gitu lah, kayak rumah-rumah inilah, kerajaan lah. Visi Tasya kenapa tadi saya cepat-cepat kesini, itu makhluk akan menyakiti kita. Yang tadi sempat ada yang menggoyangi daun-daun itu. Ada makhluk yang sangat, bisa kita bilang galak sekali dengan ada giginya tajam. Tapi bukan sosok wanita, melainkan sosok laki-laki. Dengan kuku yang sangat tajam, dia sudah mau menikam kita. Kayak mencekik kita itu. Makanya saya langsung kesini dan saya langsung mencoba untuk Pak Ade bilang tadi sebelumnya. Di sungai itu sempat ada kejadian. Iya. Karena sungai sebetulnya tujuan awal kita kan mau ke sungai, cuman memang terhenti karena ada sosok yang Kak Den lihat. Apa sebelah sana kali ya? Lurus aja ya tadi kata Pak Ade. Iya, tadi kata Pak Ade. Yuk. Coba kesini yuk. Kami pun mencoba kembali ke jalur menuju sungai hingga rasanya kami berada di tempat yang benar dengan melihat sisa tanda pembatas dari peristiwa kelam yang sedikit lagi kami coba untuk ungkap. Tapi emang kalau di hutan atau alas itu, Tasya, semua jenis makhluk itu banyak sekali. Aku kayak lihat mata loh tadi di Banyak, situ. banyak sekali maksudnya jenisnya. Bahkan yang tadi kita temukan sosok wanita dengan ada sayapnya itu emang ada juga. Kak, ini juga ada bekas polis line. Emang Oh iya. ya itu betul yang disampaikan Pak Ade bahwa ada suatu kejadian yang pada saat anak SMP itu hilang ya. Dan ditemukan setelah 5 jam kemudian di sungai ini. Di kali itu anak sekolah. Itu anak sekolah meninggal padahal airnya cuma selutut. Main di air ada 5 orang, yang hilang cuma 1. 5 jam kemudian baru muncul lagi. Pelan-pelan curam. Dan pepohonan bambu yang berserakan membuat jalan menuju sungai cukup licin untuk dilangkahi. Nah ini Tasya, Ini ya? isi sungainya. Padahal ya, kalau yang Ini kita lihat ya, sungai ini sangat dangkal sekali cetek ya, sih. pendek gitu ya. Kalau bapaknya ceritanya mungkin ini sebetis, tapi ini kayaknya cuma semata kaki deh. Iya ya. Tapi kenapa bisa sampai itu ya? Tunggu, Kenapa ada yang saya coba untuk. Dan Ananda mencoba merasakan aliran sungai guna menguak apa yang menjadi penyebab peristiwa naas Kalau tersebut. kita di sini banyak sekali sosok yang malah makin mendekat ke arah Iya. kita. Oke. Kakak mau ngapain, Kak? Saya mencoba untuk ke sana. Oke. Makin ke sana Nah. makin dalam, tapi paling dalam segitu ya? Segini. Oke. Nah logikanya anak SMP itu kan sangat apa ya bahasanya? Sudah termasuk tinggi. Tinggi. Ya. Kalau tenggelam itu tidak mungkin. Tapi saya dan Visi akan mencoba untuk apa penyebabnya. Memang sebetulnya sungainya bisa dilihat cukup panjang dari ujung ke ujung, cuman logikanya ketika anak itu kayaknya nggak mungkin hanyut deh dengan air yang secetek ini gitu atau sedangkal ini yang tidak terlalu tinggi ya, bisa kita katakan seperti itu. Saya minta tolong matikan lampunya. Tim boleh matikan lampunya. Jadi kalian lagi coba komunikasi dengan sosok-sosok yang ada di sini. Pegang. Apa itu? Pegang. Maaf. Ya. Ketika Den Ananda mencoba bergerak ke depan, entah sosok apa yang menarik perhatiannya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hai, Dideketin sosoknya. salam. Siapa kamu? Saya minta nyalakan lampunya. Tim boleh nyalain lampu? Kalian ke situ, aku Den terlihat semakin masuk ke aliran sungai yang ada. Seakan mencoba menghalau sosok astral yang sedang memberikan sinyal gangguan. sakit. Hati-hati. Oh, Kenapa, Pris? sosoknya kayak Nabi lihat. Hati-hati. Ada sosok apa di situ, Pris? Itu kan Anda lagi kayak coba untuk
Assalamualaikum. Aduh, Salam. sebenarnya sama dia. Salam. Aduh gimana maksudnya? Salam. Aduh kekuatan, karena kakak ini nggak suka kalau terbaca secara langsung. Kananda, Kak tarik aja Kak sosoknya Kak ke sini. Kak pelan-pelan Kak. Ini sosoknya bisa kita bilang wanita dengan apa ya bahasanya, sampai ke bawah. Dia yang menyebabkan anak SMP ini menghilang, Tasya. Dia bilang pada saat anak kecil ini main di sini, dia menyukai satu anak kecil yang cowok. Satu anak laki-laki. Ya bisa kita bilang anak kecil ini mempunyai kelebihan dan masuk ke alamnya. Nih sosok, bisa kita bilang sosok. Ini Mungkin Visi bisa bantu untuk flashback. Oke, kejadiannya seperti apa Fri saat itu? sebentar. Kamu hati-hati Visi. Kamu sih. Terus lagi coba untuk tarik seperti apa atau flashback seperti apa kejadiannya saat itu ketika. Oke, benar adanya kejadian itu dan pada saat itu dia tidak sendiri, dia di antara 5 temannya. Iya. Jadi mereka berlima. Oke. Benar adanya juga Kak kalau salah satunya itu memang sudah dipantau dari awal, tapi kejadian nyatanya adalah kenapa bisa hilang? Karena tiba-tiba seperti ada air bah. Kenapa? Kayak ada air yang langsung datang besar Kak. Ih. Dan air itu yang kayak menggulung, padahal ada sosok ini yang menarik. Dan memang benar bukan tenggelam, justru disembunyikan. Itu yang menyebabkan 5 jam kemudian Baru muncul jasadnya. Nah, munculnya itu Tasya. Malahan dengan laku ya Visi yang dilakukan. harus ada ritual. Iya, laku. Dan itu dimunculkan lah sama makhluk ini yang ada di belakang kamu, Tasya. Nih, sosoknya.